Jadi nanti akan kami akses ke resmi. Kita ini bakunya di jadi pesan moralnya tadi, kita jangan mudah jadi domba. Ini permainan istilah lato-lato tersebut jago juga ya. Gimana guys, pertanyaannya kalau di Pandeglang kita buat lomba lato-lato, oke nggak? Supaya jangan mudah diadu domba. Terima kasih Bapak semua. Selamat untuk PPK kelas. Sahabat Jempol, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jumpolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, saya berdoa untuk sahabat Jempol semuanya, semoga senantiasa diberikan kemudahan rezeki, diberikan kesehatan lahir dan batin. Sahabat Jempol, baru saja kita saksikan video yang berdurasi 45 detik. Saya mendapat kiriman video itu dari seorang teman. Ada dalam video itu tampak Bupati Pandeglang, Ibu Irna Narulita, bersama-sama dengan kelihatan di situ ada Dandim, ada Kapolres, ada Komisioner KPU Pandeglang dan PJ Sekda Kabupaten Pandeglang tampaknya bermain lato-lato. Apa pesan yang ingin disampaikan? Dan permainan lato-lato itu dilakukan setelah pelantikan PPK Pandeglang pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2022 baru lalu di sebuah hotel di Pandeglang. Apa pesan moralnya kira-kira yang ingin disampaikan oleh Ibu Irna Narulita itu? Lantas saya bertanya kepada teman yang mengirim video itu kepada saya tadi. Saya bertanya, dia berpendapat bahwa ini adalah sesuatu yang menarik karena Pak, di era sekarang ini di tahun 2022 kita sedang banyak mendapatkan informasi terkait dengan begitu banyaknya pelanggaran tindak pidana misalnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kasus yang mencuat ke permukaan dan sampai hari ini tidak selesai yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 dan belum selesai kasusnya sampai hari ini adalah kasus Sambo misalnya. Kemudian ada kasus Ismail Bolong, ada banyak kasus polisi-polisi yang terlibat di tindak pidana. Kemudian ada banyak kasus-kasus OTT yang dilakukan oleh KPK. Misalnya kalau di Jawa Timur tertangkapnya Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak dan itu merembet kepada kasus-kasus lain, termasuk kasus Sambo merembet kepada kasus perjudian, ada kasus narkoba dan lain sebagainya. Tentu beragam informasi terkait dengan kegaduhan Republik ini luar biasa. Secara politik begitu juga. Semakin kita dekat pada permainan politik pemilu tahun 2024 mendatang, nampaknya akan semakin gaduh Republik ini. Karenanya barangkali yang ingin disampaikan oleh Ibu Irna Narulita adalah mari bermain lato-lato sambil menyelesaikan persoalan Republik ini. Begitu ya, demokrasi memang harus bergembira. Kita selesaikan konflik dengan cara bergembira. Jadi bukan cuma anak-anak yang tampaknya harus dialihkan perhatiannya. Kalau anak-anak ada permainan lato-lato ini, mereka kabarnya sudah beralih dari kalah sekarang, namanya medsos, namanya gadget, itu kalah dengan permainan lato-lato. Mungkin juga yang ingin dipesankan adalah mengalihkan konflik, mengalihkan perdebatan-perdebatan di medsos dengan bermain lato-lato. Itu barangkali pesan pertama yang ingin disampaikan oleh beliau. Yang kedua, tampaknya kita jangan mudah diadu domba katanya kan. Mari kita mengadu domba saja daripada diadu domba. Permainan lato-lato itu kan dua bola ya, dua bundaran begitu yang dimainkan, kemudian dengan ini diangkat dan kemudian terjadi bunyi yang karena saling adu tek begitu kira-kira. Jadi pesan moralnya apa kira-kira? Jadi tampaknya kita memang jangan mudah diadu domba oleh kepentingan apapun, kepentingan politik, kepentingan yang bikin konflik Republik ini. Itu yang ingin disampaikan
kalau kita cerna ya kira-kira ya oke, saya juga berasumsi ini apa yang disampaikan oleh Ibu Irna ini. Yang ketiga barangkali adalah negara dan rakyat memang harus kuat, jangan mudah diadu domba. Jadi misalnya simbol dua bola lato-lato itu adalah rakyat dan penguasa, rakyat dan pemerintahan. Jangan mudah diadu domba oleh isu-isu yang kemudian menciptakan situasi malah kontraproduktif. Gitu ya, tidak selesai-selesai. Kita negara ini sedang membutuhkan banyak pemikiran, banyak energi, apalagi pesannya Presiden Jokowi baru-baru lalu bahwa di tahun 2024 kita sedang menghadapi krisis yang tidak menentu dan sulit diprediksi, kata Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan. Oleh karenanya pemerintah dan rakyat harus kuat dan saling bersama-sama membunyikan sebuah kesemangatan bersama, bersatu bersama untuk menyelesaikan permasalahan di Republik ini yang kata Presiden Jokowi sangat sulit untuk diprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Terlebih pada pemilu mendatang itu dalam situasi yang ekonomi yang mungkin juga sulit diprediksi. Semua harus prihatin, semua harus bersama-sama, semua harus saling bergotong royong, semua harus saling bersatu padu sehingga memunculkan bunyi yang sama, yakni bersatu bersama untuk kesejahteraan Republik Indonesia. Itu barangkali pesan ketiganya ya. Tapi kemudian ada juga pesan yang ya lucu-lucu lah. Kenapa? Karena lato-lato ya pejabat juga boleh berpansos dong dalam hal ini kan begitu ya. Ini sedang viral, sedang sedemikian rupa menjadi perhatian publik permainan lato-lato ini. Jadi nggak ada salahnya juga ketika para pejabat daripada mungkin berpikir tentang banyak hal permasalahan yang dihadapinya di ruang-ruang waktu yang khusus itu. Nah, tadi kan dilakukan setelah pelantikan PPK dan kemudian bermain-main dengan permainan lato-lato seperti anak-anak kembali. Oke lah, pejabat tidak ada dosanya untuk berpansos juga kan. Demikian sahabat jempol semuanya, saya kira pesan moralnya barangkali yang bisa kita tangkap adalah mari bergembira dalam melaksanakan demokrasi menghadapi pemilu 2024 mendatang, karena memang demokrasi itu harus kita lakukan dengan cara yang bergembira. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata, ucapan saya salah, tingkah laku saya salah, ekspresi saya salah, mungkin tidak menyenangkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.